Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emego Priansyah, dan pada video ini saya ingin membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance. Nah, inheritance itu ialah konsep dalam OOP di mana sebuah kelas itu dia dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, kita akan melihat bagaimana konsep ini bekerja melalui contoh program sederhana yang saya buat. Lalu dengan memahami contoh ini, kita bisa melihat ya bagaimana inheritance itu membantu membuat kode agar lebih rapi, lebih efisien, dan mudah untuk dikembangkan. Nah, pada program yang telah saya buat ini terdapat dua file ya, yaitu hewan inheritance.dart dan yang satu lagi ialah hewan widget. Nah, kita bahas dari hewan inheritance terlebih dahulu. Nah, jadi pada file ini merupakan inti dari program ini. Jadi di sini langkah pertama yang saya buat itu kita membuat kelas hewan terlebih dahulu. Nah, kelas hewan ini merupakan kelas induk atau yang namanya superclass. Jadi pada kelas induk ini nanti dia akan mewarisi ke kelas anaknya nanti. Nah, yang dimana di string hewan dan dimana pada kelas hewan terdapat dua atribut. Yang pertama adalah atribut nama dan yang kedua adalah atribut umur. Nah, lalu pada kelas hewan ini kita juga terdapat sebuah metode yang bernama info umum, yang dimana dia bakal nge-return nama dan umur dari hewan tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian bawah kita memiliki dua kelas anak, yaitu kelas kucing dan satu lagi adalah kelas anjing. Nah, kelas kucing ini merupakan kelas kucing dan kelas anjing ini merupakan kelas anak dari hewan. Jadi pada kelas anak kita membuat dengan menggunakan extend. Jadi kelas kucing extend hewan. Artinya ialah kelas kucing ini dia mewarisi dari hewan. Nah, yang dimana pada konstruktor kelas kucing ini dia juga menggunakan super ya untuk mengambil atribut-atribut yang ada pada kelas hewan. Nah, lalu kemudian pada kelas kucing terdapat sebuah metode yang bernama suara, yang mana dia bakal nge-return info umumnya dari hewan. Lalu di sini juga terdapat ya suara khas, yaitu berupa meong ya. Artinya di sini dia minta makan artinya. Nah, lalu untuk selanjutnya ya, di sini kelas anjing itu sama dengan kelas kucing sebenarnya. Nah, dan di sini juga itu ada string suara. Metodenya sama seperti kelas kucing. Ya, tapi di sini dia mengeluarkan suara khas guguk. Artinya halo apa kabar seperti itu. Nah, ini merupakan ya konsep polymorphism ya. Jadi polymorphism itu merupakan konsep dalam OOP ya, di mana sebuah fungsi atau metode yang sama itu bisa menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung objek yang memanggilnya. Jadi di sini kelas kucing dan kelas anjing itu sama-sama memiliki metode yang bernama suara, tapi nanti hasil outputnya itu akan berbeda seperti itu. Lanjut, kita akan menjelaskan mengenai file hewan.widget. Nah, pada file ini merupakan file yang mengatur UI-nya, yang mengatur tampilannya. Jadi di sini saya pertama-tama ialah membuat dua objek yang dimana masing-masing objeknya itu mewakili kelas anaknya, yang dimana yang pertama saya membuat objek kucing
dia bernama Mimi, lalu umurnya adalah 2 tahun. Lalu yang satunya saya membuat objek anjing yang dimana namanya adalah Choco dan berumur 3 tahun. Nah, selanjutnya kita bikin tampilan untuk widgetnya. Di sini saya buat tampilannya itu sederhana, bisa teman-teman lihat pada hasil program yang telah saya buat. Cuman ada judul, lalu ada dua tombol ya, yang dimana masing-masing tombol ini dia mendefinisikan setiap kelas ya, kelas kucing dan kelas anjing. Misalkan di sini kita klik tombol kucing, maka nanti akan keluarnya nama Mimi umur 2 tahun, suara khasnya meong, minta makan. Nah, selanjutnya kita klik tombol anjing. Nah, maka dia akan keluar nama Choco umur 3 tahun, lalu suara khasnya guguk, halo apa kabar. Nah, di sini kita membuat buttonnya. Di sini kita membuat buttonnya dengan ketika kita klik buttonnya, dia nanti akan menampilkan fungsi dari tampil dialog. Nah, yang dimana tampil dialog itu akan menampilkan ya, fungsi tampil dialog itu akan menampilkan pesan-pesan ya, pesan-pesan berupa ini nama Choco, kemudian suara khasnya seperti itu. Nah, misalkan ya kita buat satu lagi deh, satu kelas anak. Kita mencoba buat satu kelas anak. Misalkan di sini kita buat namanya itu kelas apa ya? Singa kali ya. Singa. Lalu di sini untuk konstruktornya kita tinggal langsung bikin gitu. Jadi kita tidak perlu membuat atribut lagi karena kita mewarisi. Jadi si singa ini mewarisi dari kelas indux, yaitu hewan. Jadi kalau ketika kita nggak pakai konsep inheritance, itu nanti kita kan ada kode yang berulang. Yang dimana misalkan di sini kita akan menulis atribut lagi seperti ini. Kita akan tulis atribut lagi, kemudian kita akan bikin konstruktornya seperti itu. Nah, nanti itu akan menimbulkan kode yang berulang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, inheritance ini adalah solusinya. Jadi, ketika kita menggunakan konsep inheritance, kita nggak perlu lagi untuk menambahkan atribut-atribut yang berulang seperti itu. Nah, jadi di sini kita buat kelas anak singa yang dimana dia akan nge-return suara khasnya apa ya? Misalkan ya ini roar. Aku raja hutan artinya. Nah, pada hewan.widget pada tampilannya di sini awalnya kita langsung bikin saja untuk objeknya misalkan nama objeknya itu siapa ya, Leo kali ya, Leo. Nah, umurnya adalah 5 tahun. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin buttonnya aja. Kita bikin button. Kita copy aja buttonnya. Nah, lalu kita kasih di sini namanya adalah singa. Kemudian tombol singa. Nah, di sini nanti akan ada 3 tombol ya. Ketika kita klik tombol singa, nah maka dia nanti akan menampilkan ya nama Leo, umur 5 tahun, lalu suara khasnya roar gitu ya, aku raja hutan. Lalu untuk main dartnya
ini sederhana saja, kita tinggal mengarahkan home-nya itu ke hewan.widget ke sini ya, untuk bagian rendernya. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan videonya mengenai konsep inheritance dan program sederhananya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.